Yang mantul sih loh, tapi yang Ini kok ikannya di pagar ya gini. Halo Semeton, welcome back to my YouTube channel. Channel ini membahas aktivitas sehari-hari, hobi, dan hiburan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi bersama saya Sugi di DSC Channel. Nah, pada video kali ini saya akan rencananya berangkat menuju Payangan, Bali. Di sana saya akan bertemu seorang kiper yang bernama Bling Murah. Nah, Bling Murah ini mempunyai koleksi yang cukup banyak menurut saya pribadi, karena 80% koleksinya itu Cana varian Red Maru dan koleksinya itu luar biasa kerennya. Apa saja ikan yang dia punya dan bagaimana wujud dari ikan tersebut, sampai jumpa di lokasi. Oke Semeton, jadi setelah melalui perjalanan jauh dari Denpasar, sekarang saya ada di daerah mana nih Kibli? Daerah Payangan, Banjar Bersela. Payangan. Nah, dari Denpasar sekiranya itu kurang lebih, tadi saya naik motor 1 jam ke sana. 1 jam, kayaknya 1 jam lebih. Ada 1 jam lebih. 1 jam 4 menit lah. Ya, itu dah. Sekarang di sini kondisi cuaca sekarang kan malam, di sini memang agak dingin beliau. Pasti. Agak dingin karena daerahnya memang agak ke pegunungan, agak naik. Memang di sini saya merasakan beda sekali sama di Denpasar. Mungkin di sini hampir mencapai 24-26 kayaknya nih, dingin sekali. Ya. Nah, di sini kebanyakan koleksi. Nah, perkenalkan dulu. Ini adalah Bling Murah. Beliau adalah salah satu kiper di sini yang fokus saat ini kayaknya di red ya. Nah, Ya, karena ya. 80% koleksinya di sini. Di sini kan ada berapa nih jumlah tanknya, lebih dari 10. Ya. 11. 11-an, tapi 80%-nya itu red. Dari red baby, progresan ada. Ya. Junior ada. Senior nggak ada ya, sampai junior aja ya. Nah, maskotnya di sini nanti itu red apa labelnya dulu? Sampit. Red Sampit. Nah, Red Sampit itu masuk di kelas junior. Tapi ikannya di luar. Nanti terakhir kita akan bahas itu. Sebelum itu kita akan bahas apa saja ikan yang ada di dalam ruangan ini. Nah, tapi sebelum itu Bling Murah ini dari kapan ngekip Cana atau kenal Cana lah istilahnya? Kalau saya sendiri kurang lebih 2 tahunan ya. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun udah lama. Berarti dari dulu itu sempat gonta-ganti jenis Cana atau memang fokus ke red aja? Gonta-ganti Cana ya. Kalau Cana pertama kan gini, Auranti. Oh, dulu sempat Auranti, terus Red Sampitnya. Red Sampit yang tadi maskotnya itu berarti dari dulu nih. Dari dulu sekali. Udah lama tuh ya. Udah lama. Sampai sekarang bunganya itu memang benar-benar luar biasa, mental, warna juga oke. Nantilah kita shoot itu videonya sambil bahas nanti apa saja perawatan dan treatment khusus yang diberikan Bling Murah kepada ikan yang tadi itu. Nah, tapi sebelum itu kita bahas satu persatu beliau dari sini. Siap. Ini kayaknya ada babyan red ya. Ya. Ini ada 3. Nah, di sebelah sini juga ada 2 tapi tidak terekam kamera. Ya. Nah, ini babyan red ini labelnya apa, Bli? Ini sih labelnya Barito ya. Barito. ya. Ini di size kurang lebih 6-7 cm ya. 6-7 cm lah. 6-7 cm. Nah, ini memang sengaja ini ngekip untuk progres apa gimana? Ya, sengaja. Kalau dari dulu emang senangnya saya kan progres gitu. Imbangin dengan yang udah jadi, biar semangat progres. Biar semangat, benar tuh, karena biar nggak bosan. Kalau kita fokus ke yang kecil-kecil aja, nanti nunggunya itu benar-benar lama. Benar. Betul sekali. 1 tahun itu belum tentu ada perkembangan. Betul Nah, sekali. ini berarti memang nggak dijual beli, yang memang khusus untuk ngekip sendiri Ya, khusus untuk progres sendiri. Nah, ini mantap nih kayaknya, nanti beberapa nanti kita akan ulas apa saja treatmentnya. Nah, untuk red babyan ini kan ada kayaknya kayu secang ya. Ya. Kayu secang. Ini memang dimerahin gini airnya apa gimana, Bi? Ya, kalau progres saya sendiri sih dari size 4 cm itu full memang secang sama ketapang saya. Secang sama Ya. ketapang, berarti dari baby memang full itu Full. aja terus. Nah, Full, untuk ya. pakan sendiri si babyan ini apa dikasih? Untuk pakan sendiri sih dari 4 cm itu kasut ya. Cacing sutra. itu ya. Cacing sutra. Cacing sutra biar cepat gini. Temu saya sampai 8 cm-an. Sampai 8 sentian. Ya, setelah 8 cm diajar makan pelet. Full dah makan pelet. Full dah makan pelet. Makan pelet ya. Oh gitu. Itu kalau saya beli.
Itu. Nah, kalau ini kan cukup ya. Siap. Nah, ini lanjut. Nah, ini ada salah satu tank. Ini Limbata. Ini di size berapa beli? Itu size kurang lebih 10-11 cm lah. 10-11 cm. Ini Iya. rimnya kan orange sekali ya, merah. Iya. Ini memang ngekip dari baby atau rawatan lama atau gini? Tangkapan alam. Tangkapan alam sih. Tangkapan WC alam, ya. WC nih. WC kurang lebih 6 bulan lah ada. Oh, 6 bulan udah lumayan lama ya. Tapi untuk mental sih oke nih ya. Lumayan ya. Apa namanya? Memang dari dulu dapatnya ini rimnya memang tebal dan terang apa gimana? Atau ada treatment khusus? Kan biasanya orang-orang tuh ngekip Limbata itu kasih pelet ini, kasih pelet itu untuk memperlebar rim. Ini Ya. gimana? Kalau rim sih saya belum bisa untuk mempertebal, tapi mempertegas bisa. Mempertegas bisa ya, tapi percaya nggak ada katanya orang-orang bisa rim itu bisa dipertebal. Nah, kalau saya sendiri ya percaya. Karena apa? Karena dulu di rumah juga pernah punya Limbata, rimnya kan tebal. Lama kelamaan mungkin salah treatment rimnya itu menipis. Oh, menipis. Dalam artian bukan warnanya menipis, lebih kecil ya, Kecil ya. memperkecil. Berarti kan itu bisa mengecil aja bisa. Berarti kan otomatis memperlebar Saya kayaknya bisa. Nah, tapi itu belum sampai sekarang itu belum ketemu teorinya itu seperti apa. Nah, itu masih menjadi misteri. Nah, ini kebetulan kan udah rapatan 6 bulan. ya. Belinya memang mau dikip atau mau di nextnya mau dijual lah gimana? Untuk sementara sih pasti dikip aja ya. Masih Ya, tapi kurang tahu sih nanti kedepannya Nanti kan kedepannya, bisa dijual nanti gitu. Nantilah di bagian sekarang aja ya. Untuk WA-nya Beli Murah ini nanti saya akan cantumkan nomor WA Beli Murah di bagian bawah video ini. Jika kalian berminat atau iseng-iseng ingin bertanya kepada Beli Murah, silakan langsung WA beliau. Siapa tahu harga menggiurkan kan cocok. Nah, nanti kan terserahnya kalian. Yang penting saya sudah mencantumkan nomor WA. Nah, ini cukup untuk Limbata. Siap. Kita langsung membahas red nih. Yang atas dulu ya. Ini red labelnya apa, Bli? Itu Barito dari gini ya, dari penjual. Dari sellernya Barito. ya. Ini di size berapa sekarang? 26? Ya, 26 27. 26, 27. Nah, ini dari segi warna ya sudah lumayan lah Sudah mutasinya. lumayan. Ya. Bunga juga sudah beberapa yang pecah. Ya. Dan cabungnya sudah lumayan banyak. Ini memang dapatnya dari dulu memang kondisi seperti ini apa biasa-biasa ya? Ya, kalau saya kan gini dapatnya udah cabung ya. Gitu. Dapatnya udah cabung. Tapi di sini treatmentnya kan tinggal mecahin bunganya. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan saya sekarang. Karena sulit sekali saya jujur. Saya tinggal di kota. Numbuhin cabung itu semudah membalikkan telapak tangan. Betul, ya. Mudah sekali. Tapi mecahin cabung ke bunga itu benar-benar sulit. Nah, di sini apakah ada perawatan khusus apa sama airnya kayak yang baby tadian? Ya, kalau untuk mecahin cabung di sini kan saya sedikit beda sih treatmentnya ya. Airnya air bening sih kalau saya di sini. Kalau di sini mecahin cabung air bening di air sini. bening. Ya, air bening. Nah, untuk pakan sendiri Pakannya sendiri full pellet juga. full pellet. Ya. Nah, kalau boleh tahu dia peletnya pelet apa dikasih di sini? Pelet racikan sendiri atau pelet pabrikan? Pellet pabrikan sih. Pelet saya, pabrikan? Ya, saya pakai boleh gini. Boleh silakan, Ya. nggak apa sharing dah. Pakai Sunkoi itu ya. Sunkoi spirulina. Ya. Berarti pelet koi ya. Pellet koi semuanya. Pelet koi. Nah, itu kan terkenal manjur untuk ikan koi. Ikan koi ya. Apa sih bedanya ikan koi dengan ikan cana? Kan sama-sama pakai sisik ya. Ya. Nah, itu logika aja pakai sekarang. Kandungan spirulina itu kan kayak gini ya, istilahnya mempercerah sisik. Mempercerah sisik itu mungkin ya ada kandungannya. Saya gini nih penasaran, nanti mau tak coba juga beli pelet Sunkoi. Ada beberapa orang juga yang menyarankan pakai pelet itu. Percaya nggak percaya, memang berhasil. Memang berhasil. Nah, ini sudah terbukti di sini. Nah, untuk pelet kan sudah nih. Untuk pakan hidup apakah nggak gini? Pakan hidup sih selang-seling kadang-kadang aja itu. Apa biasanya sering di sini? Cacing tanah sih. Cacing tanah ya. Memang gampang cari di sini. Iya sih. Di sini kan agak daerah di ketinggian. Kalau nyari udang juga susah. Sulit. Nah, bener cacing yang paling ini. Cacing, ya. Tapi jarang-jarang lebih fokus ke pelet. Fokus ke pelet. Nah, ini kan progresan nih. Udah pasti nggak dijual. Iya, udah pasti. Udah gini nih. Dari segi bar ini ikan yang paling saya suka di sini barnya ini. Ini barnya 4 beli ya. Rapi simet kanan kiri. Ini benar-benar gini nih. Benar-benar idaman saya nih.
Nah, cukuplah untuk sini biar nggak lama nanti karena di sini koleksinya gini sekali, menggiurkan, memanjakan mata sekali. Nah, ini ada red lagi. Tapi ini barnya berapa nih? 5 ya? 5/5 ya. 5 barnya kanan kiri. Ya. Mental oke. Mental. Udah gitu barnya rapi. Bunganya kan udah banyak nih yang pecah. Udah lumayan. Ini rawatan berapa lama nih? Ini baru dapat sih Sian ini. Oh, ini baru dapat. Ya, baru 4 bulanan Sian. Baru 4 bulan. Dan 4 bulan pun udah ada numbuh 4-an gini bunganya. Udah Sini. baru 4 4 bulan di ya. sini udah mulai pecah, cabungnya menjadi bunga. Aduh, itu udah saya nggak ngerti apa karena faktor air juga ya? Itu kepercayaan diri sendiri sih. Iya sih. Air Kalau tak dengar-dengar ya karena beberapa orang yang pernah saya kunjungi di daerah pedesaan atau daerah agak ketinggian karena cuacanya dingin, memang katanya nggak cocok pakai maru. betul. Tapi marunya gini, progresnya Progresnya gampang sekali kayaknya. Betul sekali. Itu dah. Karena memang maru itu kan suhunya 30 sampai 32, kan suhu panas. Tapi di sini suhunya kadang 25, kadang 26, kadang juga bisa ke bawah kalau sampai dingin sekali karena di sini kan berkabut juga ya, kadang-kadang ya. berkabut. Itu kan memang dari teorinya memang nggak cocok untuk maru. Betul. Tapi hasil progresannya bisa mengalahkan tempat-tempat Ya, panas seperti tempat saya Denpasar, itu cuacanya bisa lebih dari 32, itu panas sekali. Itu juga saya nggak ngerti, kayaknya air pegunungan ini memang gini. Memang nggak ada duanya dah. Nah, kalau yang kayak gini nih, ini kan udah dua ekor nih, bagus-bagus. Ya. Memang mau sengaja dikip ya, pakai progres ya. Pakai progres. Nggak ya. dijual, Nggak berarti dijual. ya. Not for sale. Mungkin lain kali lah, simpan aja nomor WA-nya beli murah. Siapa tahu Nanti hilap. nanti berubah pikiran nanti. Nah, ini cukup. Ini bagus-bagus semua. Yeah. Nah, ini ada red juga. Ini labelnya dulu apa beli? Sama juga Barito ya. Barito juga. Tapi lebih banyak bilangnya Seruyan ya ini. Seruyan. Iya, dan Seruyan. Terus ini barnya kan 4, hampir sama kayak yang tadi. Iya. Tapi cabungnya belum gini nih ya. Cabungnya belum pecah jadi bunga. Tapi gini nih beli. Iya. Karena barnya ini tebal sekali. Betul sekali. Nah, Ya. itu udah. Yang lain kan tipis-tipis nih. Ini yang paling tebal kayaknya Tebal, ya. Pak. Yang paling tebal di sini. Tebal ya. Matanya udah merah, barnya tebal. Mungkin ketutupan gininya ya. Mungkin ya. Mungkin ada beberapa bunga yang sudah pecah, tapi karena barnya itu terlalu tebal, jadi nggak kelihatan. Ya. Ini mantap nih. Ini udah rawatan berapa lama beli? Kalau ini udah 7 bulanan ya. Oh, 7 7 bulan ya. Ini saya sebenarnya kalau ditaruh di plastik ini kelihatan dah yang bunganya yang mekar-mekar. Yang mekar-mekar. Oh, Ya. jadi karena kan di plastik itu kan drop ya. Drop ya. Jadi otomatis warnanya Ya. agak pudar Pudar, dan barnya itu barnya agak tipis, pudar, ya, barnya udah. agak memudar. Jadi otomatis bunga itu pasti Bunga kelihatan. Kalau di sini udah settle ya, susah membedakan gini nih bunga yang mekar dan bunga yang tidak Ya, mekar karena betul sekali. barnya gini sekali, barnya tebal sekali. Ya. Kayak di spidol. Nah, pernah kalian lihat tuh gambar-gambar, kalian gambar spidol kayak gitu nah ini. Nah, ini ketiganya yang tadi kita bahas kan semua di air jernih. Ya. Memang terus di sini konsisten untuk size yang tak lihat 20 cm ke atas itu semua air jernih. Ya. Memang air jernih. Khusus jenis ya. Kalau saya kan di size 10 cm sampai 20 emang full ketapang. 20 up Itu dah full air bening ya. Air bening berarti ditembak pelet terus ya, ditembak pelet. Ditembak pelet, dimakan dengan cacing juga. Dan juga yang terpenting sih airnya gini ya. Untuk ganti airnya gimana di sini? Ya, gitu. Ganti air sih 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Ya, Karena karena nggak pernah ganti air. berarti kan gini, istilahnya kalau kita sering memberikan pelet itu kan airnya kan agak otomatis agak cepet keruh nih. Kalau di sini gimana gininya? Ya, kalau yang besar itu kan apa namanya? Filter. Kan bisa dikasih filter. Ah. Yang kecil-kecil ini kita porsinya sedikit-sedikit. Porsinya sedikit-sedikit. Ya, biasanya kan pernah kalau dikasih mangkok kering atau pelet kan ngambang dibuang di sini dibuang serpihannya itu. Sebenarnya. Tapi kalau udah terbiasa makan pelet udah 3 bulan lah itu. Berarti otomatis Udah- langsung telan ya. udah Nggak- rapi dia nggak isi makan. gini, nggak isi dilepeh lagi di Lepeh, serpihan. nggak segitu lah. Oh, Tapi gitu. kalau baru-baru belajar pasti gitu dilepehin ya. Nah, saya juga kebetulan mau coba Gitu. treatment outdoor. Tidak ganti air selama 6 bulan, tapi filtrasi saya hidupkan terus. Nah, nanti Ya. untuk rednya yang di rumah saya itu nanti saya akan update
Sekarang baru jalan beberapa minggu sih. Tapi nanti next pasti saya akan update. Tidak akan saya ganti air. Itu yang pertama. Nah, ini cukup ya. Yang ketiga nih, rednya bagus-bagus semua. Tapi sebelum kita keluar, di balik kamera ini ada 2 tank lagi. Nah, yang ini yang tank di bawah ini ada limbata beli ya. Limbata ya. Limbata ini kan ada 2 ekor di sini kayaknya. Ya. Ada 2 ekor. Ini rimnya hampir 11-12. Ini memang asli tangkapan alam di sini apa gimana? Ya kalau yang ini asli, yang itu baru saya dapatnya di Ubud ya. Di daerah Di Kelihatan. Ubud. Berarti Ya, ini tangkapan asli sungai di sini. asli. Terus yang ini kalau memang itu beli emang keep dari 4 cm gitu. Oh, dari 4 Ya. cm. Sekarang ini sudah di size 12-13. Ya, 12-13. Ya. Wih, ini memang pejuang progres. Siap Yang kayak sebenarnya. gini-gini nih nanti next akan dilepas apa gimana? Kalau belum sih nih, Ki. Karena mau buat ya, bawa ke kontes lah gitu. Tapi memang dari segi rim tuh udah oke sekali lah. Ya. Tebal. Udah gitu merah tapi lebih pekat ini warnanya. Lebih pekat ini ya. daripada yang ini. Ya. Nah, itu cukup untuk si limbata dan kita langsung naik menuju Asiatica. Nah, di bagian atas ini ada Asiatica, size-nya kurang lebih 22 cm. Ya. Ini gondrong sekali nih. Ya. Gondrong. Mutiaranya kan ada tuh di setiap gininya, di setiap body sampai ke pipi, tapi tidak terlalu banyak. Ya. Tapi gondrongnya ini oke sekali. Memang genetik dari dulu kayak gini apa gimana? Emang genetik sih. Memang genetik ya. Ini kan perawatan juga dari 12 cm lah ya. Dari 12 Ya. cm ini udah 12. gondrong sekali seperti gini, seperti bendera nih. Nah, untuk Asiatica sendiri di sini makannya tetap sama juga sama yang lain, pelet kayak Sama. Tapi untuk Asiatica sendiri kan terkenal kayaknya susah flaringnya ya. Benar, susah flaring. Susah flaring juga Benar. sering mager lah. Nah, benar. Kalau di sini sih untuk gininya sering kejangkrik ya. Sering kejangkrik Jangkrik ya. ya biar dia ngejar mau. Terus dikasih pelet pernah juga yang varian blue tapi hilang gininya. Apanya hilang? Mutiaranya Mutiaranya hilang. bersih ini. Nggak cocok mungkin ya? Mungkin nggak cocok. Nggak Nah, cocok mungkin. dan saya juga buktikan yang Sankui juga saya kasih itu kan. Ah. Cuma 2 minggu langsung kembali Langsung lagi. kembali. Mutiaranya. Iya, Itu pakai Sankuinya itu. Sekarang informasi ini lebih meyakinkan saya untuk beralih ke Sankoi, untuk Maru dan untuk segala macam. Tapi untuk Sankoi itu kayaknya bukan untuk menumbuhkan warna, tapi mempertegas atau memberikan kilauan pada sisik, kayaknya Betul. mempercerah sisik Ya, ya, kalau nggak salah ya. biar glowing lah Biar glowing ya. Ikan. Ada loh ikan dia warnanya pekat merah tapi nggak bersinar. Ya, kayak kasar gitu Ah, kulitnya. kayak gimana ya tak bilang, tapi ada ikan yang biasa-biasa aja warnanya tapi bersinar dia. bersinar glowing. Itu mungkin ya. Ya. Nah, itu cukup untuk si Asiatica. Kita akan langsung lanjut menuju ruangan ini di teras Di ya, teras. di sampingnya, di teras rumahnya. Kita akan lihat maskotnya dulu. Oke. Oke, kita sudah ada di teras di sebelah ruangan yang tadi. Nah, ini dia maskot Blingurah yang tadi saya bilang red. Ini size berapa sekarang beli? 39. 39. Ya, mau 3. Udah hampir mencapai gini ya senior ya. Senior ya. Udah hampir mencapai senior, Lagi tapi ini masuk junior masih ini. Nah, ini dia piala, ini dia piagam. Ini adalah juara 1 di kelas Red Marulioides pada saat Latber yang kedua yang diadakan oleh Dewata Cana Kontes. Waktu ini yang di Kemenuh ya. Ya, Nah, yang di ini yang saya bilang tadi, ikan yang saya pantau langsung ke lokasi itu sudah tahu saya kalau ini juaranya, karena memang dari segi mental dulu beli mental oke, barnya oke, segala macam oke, bunga, dan ini yang paling agresif dan udah tahu di sekian banyak peserta ini ikan yang paling menonjol dan benar ternyata ini memang dapat juara 1. Nah, tapi sebelum itu ini terakhir ya, kita langsung lanjut menuju di bawah dulu. Ini kayaknya ada red juga beli ya. Ya. Ini red. Ini di size berapa itu beli? Itu 19 deh. 19 Ya, cm. 19 cm. Ini bercabung ya, hampir di setiap bar ini cabungnya banyak sekali. Semua nih ya, semua barnya Ya, bercabung. semua. Tapi ini barnya agak banyak beli ya. Ya. Berapa nih? 6 per 6 dulu. Udah 6/6. Iya. Nah, ini ngekipnya udah berapa lama nih? Itu 1,3 1 tahun 3 bulanan. Oh, udah lama sekali ya. Ya. Dari size berapa nih? Dari size 4 cm. Dari size Size 4 cm. 4 cm
hanya baru tumbuh cabung dan sekarang masih di size 19 cm. Itu butuh waktu 1 tahun 3 bulan. Betul. Bagi kalian yang masih cerewet DM saya di IG tentang nanyain kok ikan saya nggak mau gini nggak mau gitu, padahal baru ngekip selama 2 bulan 3 bulan, itu tolong sabar. Bukannya saya gimana ya, tapi memang Cana itu waktu yang akan menjawab. Betul sekali. Waktu yang akan menjawab, karena saya sendiri 1,5 tahun melihara ikan, progresnya itu biasa-biasa aja, nggak gini, nggak ada perkembangan yang signifikan. Mungkin butuh kesabaran lagi. Nah kalian itu harus lebih sabar lagi. Nah ini rawatan lama dah, jangan dah ditanya dijual atau enggak, udah pasti enggak ya. Karena memang ini mecahin cabungnya itu memang membutuhkan kesabaran dan gini, penasaran. Betul sekali. Penasaran sekali dah. Kalau saya sendiri sampai sekarang ya belum dapat teori yang pas untuk di kota khususnya Denpasar, bagaimana treatment yang ampuh untuk memecahkan cabung menjadi bunga. Nah, di sini oke sekali lah koleksinya. Nah, ini cukup nih. Kita langsung lanjut ini ke sebelah. Ini yellow satu-satunya kayaknya ya. Satu-satunya yellow yang ada di sini, karena memang kebanyakan koleksinya Beli Murah ini varian red semua. Red, nah, ini yellow di setiap bar kan bunganya banyak sekali nih. Ya. Ini size kayaknya hampir sama ini ya. Ya. Ini berapa nih? 20-an? 21 sebenarnya. 21 cm. Nah, ini rawatan dari berapa lama, Bli? Kalau itu baru sih, baru 4 bulan nih. Oh, baru 4 Ya, bulanan. Berarti memang dapatnya bahanan memang udah bagus. Bahan ya. Cuma di sini cuma bisa naikin mental sama cabung yang di atasnya dikit. Sama cabung yang di atas, tapi ini oke lah. Ya. Nah, ini dapatnya kira-kira dulu di harga berapa? Kisaran lah. Kisaran kayak ya. gini. Di bawah 500 lah. Oh, di bawah 500 masih terjangkau ya, masih terjangkau. Ya. Nah, ini cukup untuk si varian yellow. Nah, kita langsung lanjut menuju maskot utama dari Beli Murah. Ini varian red. Ini dulu labelnya apa, Bli? Itu sampit labelnya. Oh, sampit ini labelnya Ya, dulu. Berarti sampit. dulu ini kan udah lama nih, udah 2 tahunan ya. 2 tahunan. Dulu ini dari size berapa ini? ngekipnya? Dari size 25 cm. Oh, dari size 25. Ya, Sekarang ini udah size 39. 39. Berarti dari dulu dapatnya memang udah cabung udah banyak atau gimana? Cabung ya. Cabung Kalau dulu, banyak. ini kan ikan pertama saya ini. Ikan pertama sama Auranti. Apa namanya? Ini dapatnya emang cabung, bunganya hampir sama kayak yang di dalam tadi kan. Bunganya hanya segelintir. Bunganya hanya segelintir. Ya. Ini kan awal saya pemula lah di Cana kan main Cana. Benar. Dan saya juga apa namanya dikasih tahu sama penjualnya ini, juga dikasih makan pelet apa namanya blue red parrot sama sankoi itu. Itu tapi jangan dicampur itu dulu kan. Itu lah awalnya. Artinya sankoi sebulan, blue red parrot sebulan. Nah itu lah dikasih. Saya turun aja karena saya kan masih pemula lah, belum tahu. Terus saya keep 1 bulan di sini, warnanya turun karena nggak tahu gini kan. Cabungnya hampir hilang lah. Hampir hilang ya. Coba ada bunga-bunga yang udah dari emang pembeli awalnya. Nah udah gitu gigit ekor juga itu. Oh, sempat gigit ekor nih? Sempat gigit ekor. Tapi sekarang kan ini udah sempurna nih ekornya. Ya sekarang udah lupa dia gigit ekor. Nah itu Ya. parah nggak gigit ekornya dulu? Parah sekali ya, sampai muter-muter gitu dulu. Untuk gimana ya tak bilang ya, kalau gigit ekor itu kan masih sampai sekarang masih menjadi misteri ya. Betul saya. Tapi red memang gini, memang riskan sekali gigit ekor. Entah itu red barito, segala macam red. Yang paling parah itu kayaknya kalau nggak salah red centarum. Itu memang benar-benar kalau udah size-nya agak besaran itu udah dah pasti gigit ekor. Tapi belum tentu juga ya, tergantung mental ikannya sendiri. Nah ini untuk perawatan selama gigit ekor, ini gimana caranya biar sampai kayak gini sembuh? Sebenarnya ya awalnya kan gigit ekor, terus saya nggak tahu kenapa itu kan. Ternyata setelah saya teliti itu dah apa namanya nggak tahu ekornya itu rusak, ternyata digigit ekor. Ya terus kan stres nih. Stres ya nggak tahu apa. Pastilah. Ya jadi di Google kan banyak gini, jadi di YouTube kan banyak gininya. Referensi lah gimana caranya. Gini. Udah saya semua lah, kasih kaca di sampingnya. Terus jangan puasa nggak bisa juga itu. Tetap juga gigit ekor. Dan saya pindah tempat
Artinya dari background putih ke background hitam. Hmm. Terus dari tanpa substrat isi substrat. Tetap juga nggak mau. Dan ternyata dari apa namanya, waktu itu kan saya ada selingin udang. Udang. Itu saya gini cut itu udangnya itu. Ternyata 2 minggu aman, 1 bulan lagi rekor. Nah itu lawannya. Setelah itu apa namanya, lagi saya gini pelet yang merah itu kan, pelet padatnya merah, siap gini juga. Pangkas juga Pangkas nggak juga pakai. cuma sankoi aja. Sankoi aja pakai. Nah di sana ada sumur dia. Full sekarang gini sama cacing tanah. Cacing tanah sama sankoi aja nih berarti nih. Itu aja sekarang sampai sekarang. Sampai sekarang terus itu. Makanya tubuhnya kayak koi Ya, karena kayak koi ini agak mengembang. ya. Nah, itu juga salah satu gini ya, kalau tak bilang eksperimen sendiri karena kita nggak bisa berpatokan dengan ilmu yang ada di YouTube, atau pengalaman yang di-share oleh orang lain karena setiap ikan itu kan berbeda-beda. Kita harus coba setiap ilmu yang kita dapatkan, tapi jangan terlalu berfokus dengan ilmu itu. Istilahnya gitulah. Yang penting kalian harus berani coba dan yakin. Yang penting yakin, gitulah istilahnya. Kalau saya sih nggak yakin kalau di Denpasar saya punya juga ikan yang gigit ekor itu parah sekali dan sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Nah ini warna kan udah oke semua. Kalau ini maskot berarti nggak akan pernah dijual ya? Ya belum. Kalau dulu udah sempat saya tawar 5,5 dulu ya. 5 dulu belinya berapa? 600 nego dulu. Nah 600 nego. Ya. Sering saya bilang Maru itu istilahnya aset masa depannya cerah sekali kalau progresannya itu mantap. Seperti ini kan bunganya sudah banyak. Dulu 600 nego harganya sampai sekarang ditawar pernah. Berarti setelah juara nih ya ditawar ya? Setelah juara ditawar itu sampai angka 5,5 juta. Itu berapa kali lipat tuh kalian gini. Nah itulah gininya keunggulan dari Cana Maru. Bahkan bisa lebih kalau ada orang gila yang nawar. Ya. Kalau apa namanya, dari Jawa juga ada yang nawar juga. Oh dari Jawa juga sempat gini. Sempat banyak ya. Kalau yang 5,5 dari Denpasar tuh. Oh dari lupa ya. Dari senior malam-malam. 5,5 juta hebat orang-orang balik. Anda hebat yang dari Denpasar nawar 5,5 juta tapi belum masuk di gini. Belum rela untuk dilepas karena ini juga ikan pertamanya Beling Urah udah 2 tahun lah. Ini udah oke sekali. Udah rawatan lama. Nah, itu tadi sharing saya bersama Beling Urah tentang lebih terperinci kepada Red Maru. Lebih keren ya. Nah, lebih ke Red Maru karena koleksinya 80% lebih banyak Red Maru. Nah, terima kasih Belia. Siap. Sudah mengizinkan saya ke sini. Dan saya cukupkan video ini sampai di sini. Sampai jumpa di konten berikutnya.